Assalamualaikum semuanya. Mari kita belajar matematika bersama. Hari ini kita akan belajar matematika di kelas 5 dengan tema penyajian data. Tahukah kalian apa itu BPS atau Badan Pusat Statistik? Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik. Data tersebut disediakan untuk pemerintah maupun untuk masyarakat. Setiap 10 tahun sekali, BPS menyelenggarakan sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Di samping itu, BPS juga melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. BPS juga terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Ingin tahu informasi lebih lanjut dan cari data? Silahkan kunjungi laman resmi BPS di http://www.bps.go.id. Oke, sekarang kita belajar tentang penyajian data. Apa saja penyajian data itu? Penyajian data dapat berupa daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Penyajian data dalam bentuk daftar. Berikut ini adalah contoh penyajian dalam bentuk daftar. Angka-angka hanya ditulis berjajar dengan rapi dan tidak diurutkan. Namun untuk membacanya agar lebih mudah, maka data diurutkan akan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Berikut ini adalah contoh data dalam bentuk tabel yang meliputi ada kolom dan baris. Di paling atas diberikan penjelasan mengenai nomor, nama, dan golongan darah. Kemudian diisikan ke bawah sesuai dengan baris-barisnya dan sesuai dengan data yang kita miliki. Inilah yang disebut dengan tabel. Yang berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar atau piktogram sebenarnya mirip dengan tabel. Namun, dalam penyajiannya diberikan gambar-gambar sebagai pengganti data. Perhatikan contoh berikut. Penulisannya seperti pada tabel, namun jumlah dapat digambarkan dengan menggunakan gambar-gambar yang sesuai. Gambar-gambar ini dapat dibuat sendiri sesuai selera dan mempresentasikan data yang sedang dibuat. Yang keempat adalah penyajian data dalam bentuk batang. Diagram batang. Apakah itu diagram batang? Diagram batang adalah gambar yang menjelaskan bagaimana data itu, yang meliputi ada sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y adalah sumbu yang vertikal atau ke atas. Nilainya semakin ke atas semakin tinggi. Jika seumpama nilai tidak dimulai dari 0, maka di bagian bawah boleh diberi tanda bahwa nilai tersebut tidak dimulai dari 0. Ingat, sumbu X adalah sumbu yang ke atas. Berikutnya adalah sumbu X adalah sumbu yang mendatar. Kalau tadi yang ke atas adalah sumbu Y, berarti yang mendatar adalah sumbu X. Sumbu X ini menunjukkan data-data yang akan kita masukkan. Semakin ke kanan, nilainya juga akan semakin besar. Nah, ini yang disebut sebagai diagram batang. Ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar dan sumbu Y adalah sumbu yang ke atas. Kita bisa menentukannya apa saja yang bisa jadi sumbu X dan jadi sumbu Y. Kemudian kita gambarkan seberapa besar atau seberapa tinggi data yang kita punyai dalam bentuk diagram batang. Yang terakhir adalah diagram garis.
Diagram garis sebenarnya mirip dengan diagram batang, namun penggambarannya tidak perlu menggunakan batang-batang, cukup diberikan titik dan garis-garis. Perhatikan keterangan berikut. Inilah bagian-bagian pada diagram garis. Ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu vertikal dinamakan sebagai sumbu Y, sedangkan yang horizontal atau mendatar dinamakan dengan sumbu X. Sama seperti pada diagram batang, diagram garis juga menggunakan sumbu dan sumbu Y. Perhatikan di sini angka tidak dimulai dari 0 sehingga dalam penulisannya diberikan tanda khusus seperti gambar tersebut. Setelah kita mendapatkan data, maka data tersebut kita tentukan titik-titik persilangannya, baik di sumbu X maupun sumbu Y. Setelah itu kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk suatu garis. Itulah yang disebut dengan diagram garis.